Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di Mushola Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi subuh yang berbahagia ini, sebagaimana kajian kita bulanan tentang akidah Islamiyah, pada hari ini sampai kepada beriman kepada qada dan qadar. Pada bulan yang lalu kita juga sudah sampaikan tentang pengertian, maksud, tujuan beriman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang rukun-rukun beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau orang beriman kepada qada dan qadar itu harus tahu ilmunya, tahu rukun-rukunnya, supaya imannya itu benar, supaya imannya itu lurus sebagaimana imannya para nabi, para sahabat, dan para salafus saleh yang terdahulu. Seperti qadar dan qadar ini berkaitan langsung dengan amal perbuatan kita, dengan aktivitas kita sehari-hari, baik qadar dan qadar secara umum global maupun qada dan qadar hari-hari yang kita lakukan. Pertama, rukun iman kepada qada dan qadar ini, pertama kita harus meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu alimun, maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang ada di hati, ya? Segala sesuatu, dari ciptaan Allah yang maha besar berupa bumi, langit dan seisinya jagat raya, sampai ciptaan Allah yang paling kecil yang mata kita nggak bisa melihat, barangkali bakteri, gitu kan, virus-virus, ya? Itu semua adalah hamba-hamba Allah. Itu adalah makhluk Allah. Virus kecil nggak kelihatan, harus dibesarkan dulu pakai pembesar surya kanta baru kelihatan, atau bahan kita waktu kecil, waktu belum tercipta, berupa mani yang kecil demi jutaan, kemudian yang menembus ke rahim bercampur dengan punya perempuan itu kecil banget. Itu Allah Maha tahu. Dari satu sel harus mengetahui. Beriman kepada qada dan qadar berarti harus beriman kepada ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu. Wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in ilma. Wa anna Allaha ahata bi kulli syai'in ilma. Itu ayat Al-Quran. Cuma saya lupa ayat apa itu. Tapi saya dengar, bisa dicek. Wallahu ahata bi kulli syai'in ilma. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Mengetahui seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Kalau kita mengetahui sesuatu setelah barang itu ada, namun Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah ada grand design-nya. Bahkan menciptakan manusia ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah mempunyai iradahnya, rencananya lah kalau bahasa kita. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi tidak ada, ya. Mengetahui kondisi dan hal ehwal mereka yang sudah
terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Apa yang terjadi dan apa yang terjadi yang akan datang. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ilmunya yang misalkan kita membuat mobil, ya, mobil. Kemudian mobil itu ada kita keluarkan panduannya, ya. Dapat mobil Toyota atau Honda, panduan Toyota, Honda. Dibuatlah rancangan manusia ini kalau sudah berjalan 5.000 km harus kategori ini ilmu manusia kan, sebab kalau enggak nanti bisa terjadi kerusakan di mesinnya. Itu ilmu manusia begitu aja. Namun ilmu Allah SWT sebelum diciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui. Dia Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 22, ilmu Allah, Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Surat Al-Hasr ayat 22. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib. Yang gaib itu kalau kita perhatikan, keimanan kita dalam Islam ini jauh lebih banyak daripada yang nyata, yang gaib. Yang nyata yang kita ketahui ya alam semesta ini dan isinya, mata kita bisa melihat. Tapi yang gaib itu lebih banyak, lebih banyak. Oke, yang gaib terhadap kita yang tidak kita lihat. Dari sisi alam, ada alam barzah, betul? Sudah pernah masuk belum kita? Belum. Kita pasti masuk. Insya Allah kita pasti masuk yang namanya alam barzah itu. Alam barzah kita nggak tahu. Kita tahu apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya saja. Setelah alam barzah nanti ada alam akhirat, ada mahsyar, catatan amal, timbangan amal. Kita tahu nggak? Sudah lihat? Sudah pernah lihat Bu? Mahsyar Bu? Kok ini diam semua nih? Bu Ibu sudah pernah melihat mahsyar? Sama dong, saya juga belum. Alam mahsyar, gaib. Belum tahu kita. Surga, neraka, malaikat, jin, setan, ini jauh lebih banyak jika dibandingkan yang ada sekarang kita lihat. Nah, alim dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua. Alimul ghaibi wasyahadati, dan yang alam nyata, syahadat, yang tidak kelihatan nanti Allah tahu. Begitu juga yang alam nyata. Dan Allah Maha mengetahui. War-Rahmanur Rahim, dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kepada Allah, syarat pertamanya kita harus yakin bahwa Allah berilmu dan ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang dulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Itu namanya syarat pertama. Ini terjemahannya saja tadi, terjemahannya. Tapi yang pertama ini tidak satu ayatnya dari terjemahannya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Wa annallaha ahata bi kulli syai'in ilma, ya. Dan surat At-Tolak ayat 12. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kalau ilmu kita manusia itu sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah
kami berikan engkau wahai manusia ilmu kecuali sangat sedikit. Udah sedikit suka lupa lagi ya. Sedikit suka lupa lagi. Coba ilmu kita sedikit sama. Apa yang terjadi di balik gedung ini? Nggak tahu kita. Begitu sedikitnya kita. Apa yang terjadi di rumah kita sekarang kan? Mungkin di rumah kita ada orang masak. Nah kita perlu bangun. Itu nggak tahu kita. Ya? Betapa sedikitnya ilmu kita. Ya? Namun wa annallaha ahata bi kulli syai'in ilma. Yang kedua, syarat beriman kepada qada dan qadar, penulisan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir kepada semua ciptaannya. Kepada semua ciptaannya. Jangan terganggu dengan gambarnya. Allah menciptakan apa itu? Cumi-cumi. Tapi cumi yang hidup di dalam laut yang dalam itu, bukan cumi yang di atas. Cumi yang bawah sekali, yang 200 meter ke bawah yang suasananya gelap. Nah ini cumi ini. Allah mengetahui di kegelapan lautan. Ini maksudnya saya kasih gambar-gambar ini supaya kita semakin yakin, beriman bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengetahui, mempunyai qada dan qadar. Ya, makhluk yang diciptakan ini semua dapat rezeki. Di sini orang beriman harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi, di lauh. Sunnah kauniyah itu adalah apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini namanya sunnah kauniyah. Langit, bumi, angin, bulan, binatang-binatang ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ilmu Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau 7 lautan dijadikan tinta, 7 lautan. Dan ini benar menurut ilmu pengetahuan sekarang ini, lautan itu maksudnya samudra. Di dunia ini sekarang ada 7 samudra. Ada samudra Indonesia, samudra Atlantik, samudra apalagi laut tengah, laut-laut yang besar itu dalam itu ada 7. Jika 7 samudra dengan airnya yang luar biasa itu dijadikan tinta, kemudian seluruh pohon-pohon di dunia ini dijadikan penanya untuk menulis ilmu Allah, manafidat. Ilmu Allah belum habis, 7 lautan itu juga habis tintanya. Itu saking banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan saking banyaknya ilmu Allah, gak cukup. Bahkan baru didatangkan lagi 7 lautan lagi seperti itu. Ilmu Allah masih belum habis. Nah kalau kita mahasiswa ilmu yang skripsi dengan saya disuruh nulis 70 halaman itu capek. Nggak rampung, nulis 70 halaman paling banyak. Padahal sudah ada buku ini bagian lulus, nggak selesai. Betapa sedikitnya ilmu kita, gitu kan? Betapa sedikitnya ilmu kita. Ini ilmu Allah. 7 lautan tambah, wasab atau abkhulin, wasab atau abkhulin tambah 7 lagi. Mana tidak, maka tidak berkurang sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya coba kalau kita bayangkan ilmu Allah menciptakan lalat, ya coba ditulis. Jadi makhluk Allah bermiliaran, nggak terhitung. Yang kayak lalat saja satu contoh. Lalat. Manusia yang kafir ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat. Sampai hari ini lebih daripada 10.000 seminar tentang makhluk yang namanya lalat. Manusia suruh buat kayak lalat itu nggak bisa. Mau terbang, datang di situ itu lalat. Padahal nggak terhitung jumlahnya lalat di dunia ini. Cuma satu saja nggak bisa. Itu bagaimana ilmunya? Kalau kita kan matanya kelihatannya, lalat itu gimana matanya? Matanya ya kayak begitu. Lihat kalau dibesarkan berapa? Lalat, nyamuk. Ya, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang penulisan takdir
Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, diri kita ini, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja menimpa kita, menimpa kita. Kaki kita mungkin kena beling atau kena kerikil, dan paku, ya. Atau kita diselamatkan dari bencana-bencana, itu rupanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita diciptakan. Illa fi kitabin, kecuali ada di kitabnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau manusia sekarang ini bisa membuat robot, tahu ya robot ya? Robot sekarang kan canggih, tapi ya tidak secanggih ciptaan Allah berupa manusia. Bisa ngomong, bisa menulis, bisa ngomong, bisa menjawab pertanyaan, tapi semuanya udah diprogram oleh manusia. Nanti juga kalau dia berjalan sekian jam, sekian puluh jam, dia mati, baterainya habis kan, gitu, ngomongannya habis. Itu manusia tahu tentang robot yang diciptakan itu, sampai sedetil-detilnya juga. Sampai mungkin sinyal-sinyalnya, ininya semua ada, semuanya ditulis di komputer oleh manusia. Seperti itulah. Namun ilmu Allah Maha mengetahui seluruh manusia dan apa yang terjadi. Jadi itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah itu adalah sangat mudah. Ya, contohnya misalnya takdir orang-orang kafir yang memang Allah ciptakan mereka itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga, menciptakan neraka, itu juga Allah ciptakan penduduknya. Surga diciptakan diperuntukkan bagi para nabi, para rasul, orang-orang beriman dan mengikuti dengan amal solehnya. Neraka diperuntukkan bagi setan, iblis dan para pengikutnya. Itu ada daftarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keputusannya. Namun kita tidak mengetahui takdir tersebut. Lagi ayat lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan memberi rezeki kepada semua ciptaannya. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Di dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan ditakdirkan, dan tidaklah binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang apa saja. Bahkan kadang-kadang cara mendapatkan rezeki itu juga unik, karena Allah menciptakan segala sesuatu, makhluk hidupnya juga menyertai ilmunya.
bagaimana binatang-binatang atau manusia itu mendapatkan rezeki. Karena kalau kita pikirkan ini, bagaimana cicak, begitu kan, yang merayap di tembok tapi rezekinya terbang, dan cicak nggak punya sayap lagi. Kalau punya sayap bisa kejar. Itulah takdirnya orang, takdirnya aku nanti ada di sini aku kejar. Tapi tetap harus kejar juga. Kalau dia tahu ada di mulut juga ada, dan nggak usah dapat rezeki. Ada burung yang terbang di atas, namun rezekinya adalah ikan yang berenang. Bahwa minta berkerendahan, itulah rezeki Allah memberikan. Ini salah satu contohnya. Ini takdir Allah, bagaimana Allah memberikan rezeki. Ini burung, rezekinya ikan, namun dia nggak bisa berenang burung ini. Namun dia harus mancing dulu, ya, harus mancing dulu itu dikit-dikit supaya dekat itu ikannya. Nah itu nggak tahu untuk kertas atau apa. Nah itu siapa yang mengajarkan coba? Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 2-3 menit. Belum dapat, masih jauh ikannya. Kalau mancing harus pakai pancing, harus beli kail, cacing. Gimana ikan mau beli pancing ikan? Ya udah dikasih paruh, gitulah caranya. Allah memberikan rezeki salah satunya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sampai dekat gitu. Belum dapat. Nah, ini udah mau dapat kayaknya. Dia tinggal habis empat. Enggak, apa kasih rezeki dapat ikan dia, enggak habis dia. Nah, ini baru dapat. Nah, itu dapat ikan dulu. Dengan ikhtiar dapatin bil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah yang melata kecuali ini yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah memberikan rezeki kepada makhluknya berbagai macam cara. Ma farratna fil kitab min syai'in, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab. Dalam tafsirnya kitab ini maksudnya catatan takdir yang ada di bawah makhluk. Jadi segala sesuatu semua ada tulisannya, mukodam, ada daftarnya. Maka ustaz di sini jawab aja langsung ada daftarnya semua di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu syarat hukumnya. Qada dan qadar kita beriman dengan penulisan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat dan rukun kita beriman kepada qada dan qadar adalah masyiatullah, kehendak Allah dan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang telah mengimani qada dan qadar harus mengimani masyiatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apapun yang dia kehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi walaupun manusia tidak menginginkannya. Hatta kematian yang manusia sendiri pada dasarnya tidak suka mati, nggak suka mati. Namun kalau sudah datang ajalnya, dia lari malah ngejar mati.
sekali untuk pulang kampung naik pesawat, begitu kan? Naik pesawat, semangat sekali. Ternyata terjadi kecelakaan pesawat, jatuh, begitu kan? Ya namanya pesawat jatuh dari sekian, jatuh ya mati semua, gitu kan? Coba kalau dia tahu, wah nanti kalau aku naik pesawat nanti mati, gak usah naik lah, nggak ada orang gitu. Terus semangat sekali, telepon kasih sana-sana, nanti itu namanya kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kematian, bisa ada selamat dari pesawat itu yang jatuh, ada yang hidup. Termasuk pesawat yang jatuh dan ada yang hidup beberapa orang itu belum lama, itu daerah mana itu, yang pasukan bola mana itu, satu pesawat daerah pokoknya Afrika Latin lah, jatuh, ada yang hidup lebih, ada yang hidup, tapi mayoritas ya mati semua. Nah, jadi apapun yang dikehendaki pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia memohon dan menghendakinya. Apapun hal ini bukan dikarenakan dia tidak mampu, melainkan karena dia tidak menghendaki. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Yu'jizullah fil ardi wala bis sama'i wa fil ardi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi kebijakannya, hikmahnya, tidak ada. Allah berkehendak, tidak. Ini adalah masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Seperti penciptaan manusia dan takdirnya. Ini dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, panjang, di Arba'in Nawawi ada. Cuma kita ringkaskan sedikit saja yang terkait dengan takdir manusia. Summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Ini hadis yang sebelumnya itu punya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita 40 hari berupa begini. Sehingga setelah 40 hari itu ya, Allah kirim ke rahim ibu kita, rahim ibu yang mengandung, summa yursalu ilaihi al-malaikat, kemudian ditiupkan ruhnya. Jadi Allah hanya menciptakan barang benda-benda itu, tangan, kaki, semua lengkap, semua namun perlu pada ruhnya. Setelah 40 hari ditiupkan ruhnya, fayanfukhu fihi ar-ruh. Dan diperintahkan kepada malaikat itu untuk menulis 4 perkara bi arba'a kalimatin, dengan 4 perkara. 1 bi katbi rizqihi. Jadi di dalam kandungan ini kita sudah ditakdirkan oleh Allah dan ditulis oleh Allah rezeki kita. Ya? Nanti jadi pegawai di mana, bekerja di mana, ya? Jadi petani, jadi presiden, jadi menteri, jadi pedagang, jadi dosen, jadi semua udah ditulis Allah, dikasih rezeki, ditulis oleh Allah. Bukan lahir kemudian Allah merancang ini aku jadikan nanti orang ini. Ada enggak? Tapi sudah sebelumnya udah ada. Ya lihat aja Allah Subhanahu wa taala misalnya mentakdirkan Allah nanti akan mengutus di akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya? Pamungkas para nabi dan rasul. Itu kan sudah ditulis lama. Datanglah waktunya, jamnya, harinya, zamannya, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menciptakan Dajjal, ya kan? Betul kan? Allah sudah menciptakan Dajjal sudah. Grafisnya nanti akan dikeluarkan pada zaman ini, tahun ini, pada masa ini, dan nanti akan muncul. Ciri-cirinya sudah ada. Jadi semua kita ini di sisi Allah sudah ditulis bikat rizqihi, namun kita tidak tahu nanti mau jadi apa. Yang diberitakan kepada kita ini adalah apa? Berusaha dan beramal, berusaha dan beramal.
Maka ada orang yang pintar cerdas dalam bidang kedokteran, pintar dan cerdas dalam bidang sastra, pintar dan cerdas dalam teknologi dan lain sebagainya. Karena memang Allah sudah begitu. Tingkat rezeki, ada yang kaya sekali, ada sedang, ada yang miskin. Semuanya itu keputusan Allah Maha Adil. Wa ajalihi, betul sudah ajal kita. Umurnya kita mungkin 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajalihi. Kok kita ada doa supaya kita panjang umur? Karena kita justru nggak tahu kematian, itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikasih tahu manusia tentang takdirnya, ajalnya, ini malah sedih dia. Aduh, ya kamu umur kamu sebulan sampai 50 tahun saja ya. Wah, sedih. Wah, sudah mau mati saya ini, gitu kan? Atau kamu nanti akan dapat cobaan seperti ini. Malah susah kalau kita tahu. Nah itulah wa ajali, dan ajal juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kisah. Dulu Nabi Sulaiman ini kedatangan seorang tamu, datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika berdua dengan Nabi Sulaiman ini, ada seorang yang datang memelototi tamunya Nabi Sulaiman tadi dengan pandangan sinar mata yang menakutkan. Pokoknya takut sekali loh. Ngomong dan melotot, kalau bahasa Jermannya mendelik gitu, melotot ya. Jadi takutnya luar biasa orang itu. Akhirnya dia minta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, Anda akan punya kendaraan yang paling cepat. Tolonglah aku bawa dengan kendaraanmu yang paling cepat ke pulau yang jauh sana pokoknya, supaya aku nggak melihat orang itu. Begitu riwayat itu. Kenapa begitu? Saya takut dengan orang itu melihat luar biasa. Saya mau tinggal di pulau yang jauh sana pokoknya, pulau sebelah sana tuh. Jadi nggak bisa bicara gitu. Akhirnya ya karena permintaannya seperti itu, rupanya dikabulkan juga. Akhirnya dibawa angin kendaraannya Sulaiman yang misalnya itu cepat itu kan. Ya kalau kita ya pesawat supersonik lah gitu kan, cepat sampai sana. Setelah sampai di situ, orang itu sampai di situ juga. Perlu dicabut dengan itu nyawanya. Karena dalam riwayatnya malaikat tadi itu kalau masa kita lihat jam gitu kan. Orang ini di jam sekian beberapa menit lagi itu matinya harus di pulau sana. Ya kok sekarang masih di sini. Jadi rupanya malaikat tadi itu mungkin kaget gitu kan. Takdir Allah ini kan begitu kan. Aku disuruh nyabut, tapi bukan di sini, di pulau sana. Ya kok ini masih di sini kan begitu. Itu taat dan patuhnya malaikat itu. Kalau nggak taat dan patuh, Anda sudah jauh lagi mana saja, aku cabut aja gitu kan. Enggak begitu. Sampai di tempatnya saja sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini baru benar kamu harus mati di sini, cabut ya. Nah itu dalam sebuah asar ya, dalam sebuah asar. Artinya mati kita kapan, tempatnya di mana kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis sudah wajah ini. Kita walaupun lahir di luar Jawa, mungkin matinya Bekasi gitu kan, itu dah. Ternyata walaupun merantau jauh-jauh, tetap matinya juga ke sana. Ada juga. Pas balik kampung hanya beberapa hari mati di situ. Padahal selamanya di luar negeri, di kemana-mana gitu kan. Ada saya punya ustaz, namanya Ustaz Hasan Basir. Itu dia dari Sudan. Dulu dosen di Alikma. Bertahun-tahun, puluhan tahun tinggal di sini. Puluhan tahun tinggal di Jakarta mengajar kita, namanya Hasan Basir. Hari dia pergi sekolah ke luar negeri, balik sampai di Malaysia, mau ke Indonesia, meninggal di Malaysia. Padahal cuma transit beberapa, meninggal di situ. Coba bayangin, orang Sudan hidup lamanya di Indonesia, mampir di Malaysia, meninggal di Malaysia. Itu namanya ajal. Wa amalihi, dan amal
semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan-pekerjaannya. Wasaqiyun ansa'idun, dia nanti menjadi manusia yang saqi itu adalah celaka, durhaka. Amsa'idun, atau juga menjadi orang yang berbahagia. Artinya ada panjangan ini. Tapi intinya bahwa takdir kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil tentang masyiatullah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya kayak tadi salah satu contoh Ustadz saya, Ustadz Hasan Basir dari Sudan. Kalau mau kan meninggal dunia ya di Indonesia lah minimal. Di situ banyak temannya, banyak ini kan, bisa menguruskan, gitu kan. Malaysia kan ada temannya, akhirnya ditelepon kita di Indonesia datang ke sana. Tapi ini orang di Indonesia gitu ya. Ini dalil-dalilnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang barangkali kita tidak suka, ya sudah. Kita bersabar. Kita bersabar. Oh ini memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan usaha sih kok masih mentok aja. Sudah bersabar, itu jadi pahala. Mungkin Allah akan memberikan yang lebih baik lagi begitu. Wa man tasyauna illa ayyasha Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepada jadilah, maka terjadilah ia. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan menjadikannya faqih, memahami agama ini. Jadi termasuk orang yang duduk di sini, bapak-bapak, ibu-ibu ini di sini, insya Allah termasuk yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik. Sehingga setiap hari, setiap pekan, setiap bulan ya, kita datang di majelis ini mendengarkan para ustaz memberikan kajian-kajian agama. Ada sirah, ada tauhid, ada akidah, ada akhlak. Ini pada dasarnya semoga kita termasuk ayat hadis ini. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan menjadikannya faqih, memahami agama ini. Datang di sini belajar, insya Allah. Ilmu sholatnya bertambah, ilmu infaknya bertambah, ilmu birrul walidaini bertambah. Ini sehingga kehidupan kita menjadi baik. Yang keempat, terakhir, syarat dan rukun beriman kepada qada dan qadar, yaitu tentang penciptaannya. Ketika beriman terhadap qada dan qadar, seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik selainnya dan tidak ada Rabb semesta alam ini yang selain dia. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan proses dari telur menjadi ayam. Ini telur kan? Dari telur menjadi ayam.
Sesungguhnya proses telur menjadi ayam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang ambil telur satu dibanting di itu. Mana ini yang jadi kepala, jadi kaki, jadi rambut atau? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu. Nah, ini syarat dan rukun yang terakhir kita beriman kepada qada dan qadar adalah percaya bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Dalil tentang penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara satu yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Menciptakan segala sesuatu dan menciptakan ukuran serapi-rapinya. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan syarat-syarat atau rukun beriman kepada qada dan qadar. Dan untuk bulan depan insyaallah yang terakhir tentang kajian qada dan qadar, yaitu macam-macam qada dan qadar. Macam-macam qada dan qadar. Dan ini kita baca syarat-syaratnya. Masih ingat nggak 4 tadi apa saja tadi? Coba dengar. Pertama, apa syarat rukunnya beriman kepada qada dan qadar? Lah kalau lupa gimana nih? Belum pergi, belum ada UTS, sudah lupa. Pertama, ilmu Allah, ya kan? Masyiatullah, Allah mencipta segala sesuatu. Ringkas ceritanya, kita wajib beriman kepada qada dan qadar, dan kewajiban kita juga adalah beramal dan berusaha kepada yang lebih baik, yang bermanfaat, yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti minggu bulan depan lagi insyaallah kita lebih perjelas lagi tentang, lebih menarik lagi tentang bagaimana orang berbuat jahat itu sudah takdirkan Allah atau tidak. Nah, kita tunggu bulan depan episode selanjutnya insyaallah. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, demikianlah yang kita sampaikan, panjang dan lebar, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.